Gardu listrik di BCA Jabang Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar meledak dan terbakar. Asap tebal yang keluar dari dalam gardu sempat menghalangi pandangan mata petugas damkar yang tiba di tempat kejadian perkara untuk memadamkan api. Gardu berhasil dipadamkan selama 1 jam oleh 3 unit damkar dan 30 personel petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Petugas damkar dibantu masyarakat bergerak cepat sehingga api tidak menjalar hingga ke perkantoran BCA serta bangunan lainnya. Kami terima informasi tadi itu pukul 20.57. Kemudian kami respon, kejadian terbakar itu gardu listrik di Bank BCA. Kerusakan di dalam itu apanya yang berdampak Pak dalam? Gardunya. Jadi iya gardu jadi habis gardu. Tidak ada korban jiwa dan jumlah kerugian ekonomi akibat kebakaran belum diketahui. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Peristiwa ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi, Bogor terekam kamera CCTV sebuah rumah makan. Saat kejadian, truk bermuatan tabung gas CNG yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi sempat terjebak kemacetan dan tak berselang lama tabung gas yang diangkut truk meledak. Akibat kejadian ini, penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya luka-luka. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat ke belah sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kencang lagi kayak nuklir. Dari hasil olah TKP tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi, diketahui penyebab meledaknya tabung gas CNG adalah saluran pipa gas yang terintegrasi patah, sehingga bocor dan memicu terjadinya ledakan. Yang masuk adanya patahan dari silinder valve daripada gas yang tertempel di tabung tersebut. Bang, izin patahan itu terjadi akibat kecelakaan atau sebenarnya memang gimana sih Bang? Masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Saat ini, sopir dan truk yang mengangkut tabung gas diamankan Satreskrim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melapor. Pemirsa, motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan ini menyebabkan pelajar terpental dan masuk kolong truk yang tengah berjalan, sementara pasangan lansia luka berat. Motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan menyebabkan pelajar terpental dan masuk kolong truk yang sedang berjalan, sementara pasangan lansia luka berat. Usai tabrakan, pelajar dan pasangan lansia langsung dirujuk ke puskesmas lantaran kritis dan alami luka berat di bagian kaki. Sedangkan sepeda motor yang hancur di bagian depan diamankan ke Polsek Kencong. Saya mau belok ke kanan, ya. Sudah pakai listing jarak jauh. Nah, keadaan kendaraan kan reda. Tahu-tahu ada itu tidak ada lampunya, motor itu dari barat ke timur. Terus keadaan cepat, tapi lampu tidak ada. Terus bapak yang kena tabrak tadi? Nah, saya kena tabrak. Ada sepeda dari utara mau belok ke kiri, dan tiba-tiba ada sepeda dari barat dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadilah benturan. Selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit. Kasus ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam yang berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Pencabutan izin secara permanen ini dilakukan setelah adanya temuan narkoba oleh Bareskrim Polri. Tugas Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Selasa siang menyegel tempat hiburan malam di Bar Cloud Senopati, Jakarta Selatan.
Pemasangan segel tersebut dilakukan setelah adanya temuan narkoba yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Selain melakukan penyegelan, petugas Satpol PP DKI Jakarta juga mencabut izin permanen tempat itu untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Yang ditemukan adanya obat-obatan narkoba, ya. Kemudian dari situ maka dicabut izin usahanya, ya, dari dinas DB PTSP. Setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpol PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan tempat usaha. Usai penutupan bar itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di lokasi. 3 orang tersangka terdiri dari 1 pemakai dan 2 orang pengedar diikutsertakan dalam rekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan pun diperagakan ketiga tersangka saat bertransaksi maupun ketika mengkonsumsi narkoba yang dilakukan para tersangka. Petugas juga mengamankan CCTV bar saat pelaku berinisial A berusaha membuang pil ekstasi di sofa bar. Ada 5 fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ini. Salah satunya adalah tempat para pelaku bertransaksi dan memakai narkoba yang berada di 4 lokasi. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Kini penyidik narkoba Mabes Polri juga tengah mendalami salah satu lokasi para pelaku menggunakan narkoba yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara kembali merilis penambahan 2 tersangka bentrokan ormas pada Sabtu lalu di Kota Bitung. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Bitung. Polda Sulut kembali menangkap 2 tersangka bentrokan antar ormas di Kota Bitung. Penambahan 2 tersangka diantaranya berinisial OK dan IG. Kedua tersangka diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Sehingga dari penambahan 2 tersangka sampai malam ini, keseluruhan tersangka, kami ulangi, keseluruhan tersangka dengan penambahan 2 tersangka sampai malam ini, yang semula 7 tersangka menjadi 9 tersangka. Sementara itu, Kapolres Bitung mengatakan aparat masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi TKP di Kota Bitung. Untuk pengamanan kita masih melibatkan PKO dari Polda, tentunya di backup juga dibantu oleh aparat dari TNI. Sini ada Satuan Kodim 1310 dan Marinir dan Satro serta dengan Pol Air, kita dibantu semuanya. Kondisi Kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan.
caranya nih. Kampanye pemilihan presiden 2024 resmi dimulai kemarin. Iya, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mulai kampanyenya dari titik paling timur di Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu. Kalau membuat kebijakan itu, ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini, itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Meski demikian, Kemenkominfo Republik Indonesia mencatat selama bulan November 2023 saja ada sebanyak 39 isu hoax
mengenai pemilu. Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoaks mengenai pemilu 2024. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Selain itu, sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kemkominfo menemukan 96 isu hoaks pemilu 2024 yang tersebar di 355 konten. Meski demikian, Kemenkominfo sudah berhasil menutup 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengancam persatuan bangsa. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Sebagai langkah antisipatif, menurut Kemenkominfo, diperlukan upaya yang masif dalam mengamplifikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews. Pemirsa, momen penyerahan hadiah bagi pemenang MasterChef di musim ke-11 sangat berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Pada musim kali ini pemirsa, pemenang mendapatkan apresiasi langsung dari calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo. Pemenang MasterChef Indonesia Season 11, Belinda Christina patut berbangga karena telah berhasil memenangi ajang bergengsi kompetisi memasak Indonesia ini. Terlebih, perempuan yang masih tercatat sebagai mahasiswa ini tak menyangka hadiah diserahkan langsung calon Presiden RI Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan penghargaan didampingi istrinya Siti Atiko dan eksekutif chairwoman MNC Group yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo di Studio 4 MNC Kebonjeruk, Jakarta. Yang pasti I'm very honored, soalnya nggak nyangka kalau Pak Ganjar juga langsung datang untuk memberikan apresiasi. Jadi berterima kasih banget untuk Pak Ganjar yang sudah datang meluangkan waktu buat teman-teman semua juga di sini dan memberikan hadiah secara langsung. Saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka bisa go internasional. Saya berharap mereka bisa menjadi diplomat Indonesia melalui keahliannya sebagai seorang master chef. Dan bawalah resep-resep Nusantara ke seluruh ujung dunia. Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat dan bisa. Terima kasih sudah memfasilitasi dalam kompetisi yang top. Kehadiran Ganjar Pranowo terasa sangat spesial karena MasterChef Season 11 juga menjadi musim yang spesial. Pasalnya, pada season kali ini menonjolkan kekhasan kuliner Nusantara. Suatu kehormatan ada kehadiran Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Siti Atiko untuk menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para grand finals dan juga pemenang. Pastinya ini akan memotivasi mereka ya untuk bisa lebih lagi di saat mereka keluar MasterChef ini. Kompetisi memasak MasterChef Indonesia diharapkan dapat melahirkan para duta kuliner Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemeriksaan mulut dan gigi gratis bagi masyarakat mewarnai Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN 2023 yang berlangsung sejak September 2023 hingga Februari 2024 di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Nala Husada, Universitas Hang Tuah, Surabaya.
BKGN merupakan agenda tahunan hasil kolaborasi Unilever Indonesia Tbk melalui brand Pepsodent bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia. Bertempat di halaman Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Nala Husada Universitas Hang Tuah Surabaya, Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN 2023 yang mengangkat tema Senyum Indonesia, Gigi Kuat Mulut Sehat ini dibuka langsung oleh Rektor UHT Surabaya Profesor Supartono. Perilaku untuk menyukai gigi pagi, saat rapat, dan malam sebelum tidur itu masih rendah sekali, yaitu 2,8%, dan orang-orang yang pergi ke dokter gigi juga hanya 10,5%, dari sekitar 60% yang mengalami masalah gigi dan mulut. Berdasarkan data, tren konsumsi gula masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kenaikan sebesar 9% dibandingkan tahun 2019. Hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat gula dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan gigi. Apalagi kesadaran masyarakat Indonesia dalam merawat gigi dengan benar dan juga periksa ke dokter gigi masih rendah. Memang gula dibutuhkan untuk kesehatan juga, tapi kita harus tahu kiatnya bagaimana supaya gigi kita tidak rusak. Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN 2023 dihadirkan dengan memberikan pemeriksaan gigi gratis bagi masyarakat umum dari seluruh lapisan usia, mulai dari anak hingga dewasa. Sebanyak 1.000 orang antusias mengikuti pemeriksaan gigi gratis ini. Biasanya itu untuk yang anak kecil yang untuk supaya nggak lubang itu semacam di topikal aplikasi gitu, kemudian tempel, cabut sederhana, dan pembersihan karang gigi. BKGN yang secara konsisten digelar sejak tahun 2010 ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan membantu masyarakat Indonesia memancarkan senyum Indonesia dengan gigi kuat dan mulut sehat bebas gigi berlubang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.